Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Hardiani Rifin dengan NIM C1B020004 dari kelas R003 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis dan diagnostik laporan keuangan. Pengertian dari analisis laporan keuangan adalah suatu proses menganalisis laporan keuangan perusahaan dengan menggunakan berbagai macam alat dan juga teknik analisis untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam analisis bisnis. Salah satu definisi dari para ahli yaitu dari Harry. Harry mengatakan bahwa analisis laporan keuangan adalah suatu proses untuk membedah laporan keuangan ke dalam unsur-unsurnya dan menelaah masing-masing dari unsur tersebut guna mendapatkan pengertian dan pemahaman yang baik dan tepat atas laporan keuangan itu sendiri. Nah, adapun tujuan dari analisis laporan keuangan yang pertama, bisa dipakai sebagai pembanding dengan entitas lain yang sejenis mengenai hasil yang berhasil mereka raih. Yang kedua, mengetahui langkah perbaikan di masa yang akan datang berdasarkan hasil analisis terhadap posisi keuangan. Yang ketiga, mengetahui berbagai kelemahan atau kekurangan yang dimiliki oleh perusahaan. Keempat, menilai kewajaran dari laporan keuangan yang disajikan. Yang kelima, melakukan penilaian terhadap kinerja manajemen perusahaan. Dan yang terakhir, mengetahui berbagai kekuatan atau potensi yang dimiliki oleh perusahaan. Dari jenis-jenis laporan keuangan ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, laporan neraca, yaitu laporan ini menunjukkan posisi keuangan suatu entitas atau perusahaan. Neraca terdiri dari 3 unsur. Yang pertama aset, liabilitas atau hutang, dan ekuitas atau modal. Yang kedua ada laporan laba rugi. Laporan ini menyajikan seluruh unsur pendapatan dan beban yang akan menghasilkan berapa laba atau rugi bersih perusahaan selama jangka waktu tertentu. Lalu yang ketiga, laporan perubahan modal. Laporan ini menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih selama periode tertentu. Laporan perubahan modal dibuat untuk menggambarkan keadaan modal yang sesungguhnya. Yang keempat ada laporan arus kas. Laporan ini menunjukkan aliran masuk dan keluar uang perusahaan pada suatu periode tertentu. Laporan arus kas ini berguna untuk menentukan kelangsungan jangka pendek suatu perusahaan. Jenis laporan keuangan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, catatan ini berisi tentang detail yang terdapat dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini berfungsi sebagai penjelas pada laporan keuangan yang tidak bisa diungkapkan secara rinci pada setiap macam laporan keuangan. Adapun metode analisis laporan keuangan ini secara umum terbagi menjadi 2. Yang pertama metode horizontal, yang kedua metode vertikal. Metode horizontal ini merupakan analisis yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan laporan keuangan untuk beberapa periode, sehingga akan diketahui perkembangannya. Metode ini dikatakan dinamis karena metode ini bergerak dari tahun ke tahun. Artinya, metode ini menjadikan periode sebelumnya sebagai dasar untuk melakukan perbandingan terhadap laporan pada periode sekarang dan seterusnya. Yang kedua ada metode vertikal. Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis laporan keuangan pada periode tertentu, yaitu dengan melakukan perbandingan antara pos 1 dengan yang lainnya pada laporan keuangan di periode yang sama. Metode ini dikatakan statis atau tetap karena metode ini hanya membandingkan berbagai pos laporan keuangan pada periode yang sama. Teknik analisis laporan keuangan terbagi menjadi 9 macam. Yang pertama ada teknik komparatif. Nah, teknik ini biasanya menggunakan perbandingan angka-angka. Teknik yang kedua ada teknik analisis tren. Cara metode perbandingan laporan teknik ini dilakukan menggunakan tren atau sebuah grafik. Sehingga pada metode ini pengetahuan statistik sangat diperlukan. Teknik selanjutnya yaitu teknik index time. Cara teknik ini menggunakan indeks tahun dasar yang dipilih. Biasanya diberi indeks 100. Perlu diingat, untuk mendapatkan laporan keuangan yang benar dan akurat, pastikan orang tersebut memiliki kemampuan yang mumpuni dan gunakanlah software akuntansi tertentu jika diperlukan. Teknik selanjutnya yaitu teknik Common Size Financial Statement. Teknik ini disajikan dalam bentuk presentasi yang berkaitan dengan nilai-nilai penting
seperti laporan arus keuangan. Selanjutnya, teknik analisis break-even point. Teknik ini digunakan untuk menentukan tingkat penjualan yang harus diraih oleh suatu entitas supaya entitas tersebut tidak mengalami kerugian. Teknik selanjutnya ada teknik analisis rasio. Teknik ini bisa mengetahui hubungan dari setiap akun tertentu yang terdapat di dalam laporan posisi keuangan. Atau bisa juga laporan laba rugi secara individu atau gabungan dari kedua laporan tersebut. Teknik selanjutnya ada teknik analisis sumber dan penggunaan dana. Adapun teknik ini dipakai untuk mempelajari bagaimana suatu entitas atau perusahaan dalam mengaplikasikan kebijakan investasinya dan mengaplikasikan kebijakan finansialnya selama periode tertentu dari kegiatan operasinya. Teknik yang selanjutnya ada teknik analisis gross profit. Adapun teknik ini untuk menganalisis yang bertujuan mengetahui berbagai macam sebab perubahan laba kotor suatu entitas dari suatu periode ke periode lainnya, atau perubahan laba kotor dari suatu periode dengan laba yang dianggarkan untuk periode tersebut. Dan teknik yang terakhir ada Dukon analisis. Teknik ini merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktivanya dan bisa mengukur tingkat profit atas penjualan yang didapatkan oleh suatu perusahaan. Kita lanjut masuk ke manfaat melakukan analisa pelaporan keuangan. Manfaatnya pasti ada banyak sekali, dan dari sekian banyaknya saya akan menjelaskan 7 manfaat ini. Yang pertama, untuk mencari tahu langkah apa yang akan diambil dalam jangka pendek maupun jangka panjang untuk sebuah perusahaan. Yang kedua, sebagai tolak ukur hubungan satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Yang ketiga, untuk mengetahui rasio profitabilitas, rasio solvabilitas, dan rasio likuiditasnya. Yang keempat, mengetahui kekuatan dan kemampuan perusahaan. Yang kelima, lebih luas dan mendalam daripada informasi laporan arus keuangan pada umumnya. Yang keenam, melihat secara jelas informasi secara mendetail dan transparan. Dan yang terakhir, digunakan untuk memberikan informasi kepada manajemen atau calon investor. Adapun poin selanjutnya saya akan membahas keterbatasan analisis laporan keuangan. Walaupun analisis laporan keuangan ini begitu banyak manfaat dan juga sangat berguna bagi perusahaan, ada kalanya analisis laporan keuangan ini memiliki keterbatasan. Adapun keterbatasannya yaitu, yang pertama, analisis laporan keuangan didasarkan pada laporan keuangan, sehingga kelemahan yang ada di dalam laporan keuangan harus selalu diingat-ingat. Nah, hal tersebut supaya kesimpulan dari hasil analisis tidak salah. Keterbatasan yang kedua, ada objek dalam melakukan proses analisis laporan keuangan, hanyalah laporan keuangan. Untuk dapat memberikan suatu penilaian laporan keuangan, tidak cukup dengan menggunakan angka yang terdapat pada sebuah laporan keuangan. Tapi juga harus melihat beberapa aspek lainnya seperti situasi ekonomi, gaya manajemen, tujuan perusahaan, dan budaya masyarakatnya. Yang ketiga, ada objek dalam proses analisis adalah informasi historis yang mencerminkan masa lalu dan keadaan ini bisa berbeda dengan keadaan di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, apabila melakukan perbandingan dengan perusahaan lain, maka harus dilihat beberapa perbedaan prinsip yang dapat menjadi penyebab perbedaan angka. Misalnya prinsip akuntansi, ukuran perusahaan, jenis industri, periode laporan, laporan individual, atau konsolidasi, serta motif perusahaan itu sendiri. Baiklah, yang materi tadi merupakan materi terakhir. Cukup sampai di sini, materi yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.